Oke, selamat pagi. Kita lanjut topik kita yang terakhir. Di sini kita akan belajar yang namanya Pascal yang ke-14 tentang tipe data pointer. Jadi pointer ini sering kita sebut sebagai penunjuk. Jadi apa maksud daripada tipe data pointer? Maka tipe data pointer adalah suatu tipe data yang berfungsi untuk menunjuk isi variabel ataupun nama variabel lain. Kalau kita lihat di sini ada contoh gitu ya. Misalnya kita buat x.2 sama dengan 25, maka nama variabelnya adalah x, sedangkan isi variabel adalah 25. Kita buat lagi di sini contoh, misalnya adalah ada di sini a isinya 5. Baru di sini namanya c pointer. Jadi simbol pointer ini seperti di topi gitu ya. Kalau kita lihat ilustrasinya, panah yang pertama ini si A, panah yang kedua adalah si B. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa si A yang ini gitu ya, C pointer menunjuk nama variabel A, yang ditunjuk adalah variabel A. Sedangkan si B bahwa yang ini, oke, C pointer menunjuk isi variabel A. Jadi isi variabel itu adalah 5. Yang pertama tadi dia menunjuk variabel A, yang kedua adalah menunjuk variabel isi variabel A. Oke. Jadi itu dia untuk ilustrasinya. Kita masuk perintah dalam pointer. Yang pertama, bagaimana cara mendeklarasikan variabel. Maka di sini diawali dengan kata nama var (2) pointer tipe data titik koma. Kemudian kita akan melihat bagaimana cara mengisi data ke dalam pointer. Maka di sini bentuk umumnya nama var pointer (2) sama dengan data titik koma. Yang ketiga, menunjuk isi variabel lain. Maka bentuk umumnya adalah nama variabel pointer (2) sama dengan variabel lain titik koma. Yang berikutnya adalah menunjuk nama variabel lain. Bentuk umumnya adalah nama var (2) sama dengan add variabel lain. Yang terakhir, bagaimana mencetak daripada pointer. Mencetaknya kita gunakan pakai write atau write line, buka kurung nama variabel pointer titik koma. Oke. Kita lihat di sini contoh gitu ya. Kita lihat contohnya di sini ada di UCCRT var. Kita buat a, b byte c.2 pointer byte. Jadi variabel pointer adalah si c. Kalau kita lihat di sini dia bikin, kita bersihkan clrscr. Baru kita buat isi daripada si A adalah 5, isi daripada si B adalah 10. Sedangkan C pointer dia adalah menunjuk variabel A. Jadi kalau kita cetak write line A berarti isi daripada si A 5, write line B itu adalah 10, sedangkan write line C pointer berarti siapa tadi yang ditunjuk variabel pointer itu A, berarti nilainya nanti adalah 5. Baru kita ganti yang kedua adalah A.2 sama dengan 20. Kita cetak write line A, baru write line B, baru kita cetak lagi si C pointer. Berarti kalau kita cetak A nilainya 20, kita cetak B nilainya 10, sedangkan kita cetak C adalah dia menunjuk yang pertama tadi, maka isinya adalah 5. Itu dia. Oke, langsung aja kita lihat ke contoh programnya gitu ya. Bagaimana programnya? Di sini ada contohnya sudah saya buat itu. Oke. Maka kalau kita lihat tadi ini dia, oke, di sini kita buat 5, di sini 10. Si C pointer menunjuk variabel A. Berarti isi variabel adalah 5. Kalau kita lihat jalankan, oke. Kita jalankan nanti ini. Hasilnya adalah seperti ini. 5, 10, 5, 20, 10, 5. Kenapa yang terakhir hasilnya 5 gitu ya? Karena di sini dia menunjuk yang namanya variabel A. Tapi kalau kita buat lagi di sini yang namanya untuk si C-nya, kita buat lagi dia menunjuk variabel A, maka nanti hasilnya adalah dia berubah jadi yang namanya 20. Itu contoh yang pertama. Bagaimana kalau kita buat lagi contoh, misalnya
Untuk dia pointer mencari misalnya adalah keliling persegi. Oke, bagaimana caranya? Ini ada contohnya gitu ya. Oke. Oke, ini contohnya kita lihat di sini. Mencari keliling persegi atau menghitung keliling persegi. Kita buat yang pertama adalah UCCRT, baru kita buat var, baru kita buat variabelnya adalah p, l byte gitu ya. Untuk variabel pointernya kita buat kel titik 2 pointer byte, baru kita mulai. Kita bersihkan clrscr. Kita buat nanti warna tulisannya adalah warna hijau, text color green gitu ya. Baru kita sini kita buat judulnya right line program menghitung keliling persegi. Kita buat sini tanda sama dengan gitu ya. Kemudian kita input dia untuk panjang, kita input juga untuk lebar. Ini dia rumusnya tadi, kita masukkan. Rumus keliling persegi kel pointer titik 2 sama dengan 2 dikali P ditambah 2 dikali L. Kemudian kita cetak right line keliling persegi ditampung variabel kel pointer. Kemudian kita tahan tampilan, kemudian akhiri program end dot. Bagaimana kalau kita jalankan gitu ya? Kita jalankan. Oke, maka di sini yang pertama kita masukkan panjangnya, misalnya kita buat 8. Oke, baru lebarnya misalnya 9. Berarti 2 kali 8 ditambah 2 kali 9. 2 kali 8 16, baru 9 berarti 18. Hasilnya nanti adalah 34. Itu kira-kira untuk yang namanya pointer mencari keliling persegi. Jadi nanti silakan dipraktekkan, silakan nanti dibuat bagaimana dia pointer untuk mencari luas segitiga. Oke, jadi tinggal dirumusin nanti diganti-ganti. Oke, itu dulu untuk Pascal yang ke-14. Silakan diselesaikan semua tugas-tugasnya karena sebentar lagi kita akan ujian. Oke, itu dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat.